Oke, terima kasih sudah diingatkan. Kita lanjut. Oke, jadi mungkin tadi yang belum masuk ke rekaman itu hanya memperkenalkan progresnya sejauh mana. Jadi saya sedikit mengulang. Nah, jadi yang untuk Papua Barat Daya, progresnya baru segini. Alhamdulillah sudah masuk. Nah, yang masih kosong ini Maybrat. Maybrat masih belum ada. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi. Mungkin Endomnya sudah mengupdating atau belum. Nanti bisa konfirmasi ke Bapak Ibu PJ Kabupaten Kotanya. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke aplikasi tadi. Mas mau tanya Mas, Ya, halo. Ini cuman itu tampilan mandat memang seperti itu ya? Karena kalau tampilan bagaimana, saya itu bagaimana? cuman Suaranya kabupatenku. kecil. Halo? Bagaimana? Ya, Ya, maksudnya ini tampilan begini hanya di mandat ya. Soalnya di tampilanku tuh hanya kabupatenku yang kelihatan. hmm, Atau memang atau bagaimana? Kok tampilannya beda maksudnya dengan punyaku? Atau ini tampilan mandat? iya, beda, beda bagaimana? Ya, maksudnya di yang saya punya itu cuman ini kabupaten kotaku. Tampilannya begini, Ya, heeh. persis begini. Heeh, cuman begitu. Oh iya, Atau ya, ada ada dong. Bapak Ibu oh PJKK gitu. memang Soalnya kan dikasih aksesnya yang kan lalu untuk, lah. hmm, kenapa? Oh, sip sip. Kan Soalnya gini, ya tahun sesuai kabupaten yang kotanya. lalu Jadi tuh kayak ah, kalau yang tahun lalu oh, bisa lihat jadi semua kita nggak itu. bisa lihat. Ya, betul. SSGI yang lalu kan bisa dilihat semua kan sampai core wheel pun kita bisa lihat. Mm-mm. Nah, Kalau kali tahun ini ini nggak bisa dikasih ya, cuman lihat apa aksesnya. kabupaten kita aja. Iya, dikasih lihat aksesnya yang kabupaten masing-masing. Yang bisa Oh lihat ya gitu. Oke oke. di mandat yang dikasih akses ke semua Mm-mm. core wheel Nah, seperti tahun itu. lalu yang kita bisa lihat begini kan, Mm-mm. provinsi lain, maksudnya Masalahnya kan jadi eh, apa PJKK dikasih akses itu bisa mengentry yang di tengah ini karena ada entryan PJKK harus mengentry. Nah, makanya dikasih user password akun masing-masing ya. supaya bisa mengentry. Nah, takutnya kalau misalkan bisa membuka semua nanti ya kita nggak tahu ya salah mengentry mungkin mengentry di kabupaten kota yang lain. Makanya itu meminimalisir itu diberikan akses untuk melihat di kabupatennya masing-masing. Nanti melihat seluruhnya di PJ mandatnya atau di prosesnya PJT prosesnya kayak gitu. Oke, sip. Sip, sip. Oke, lanjut. Tadi ini untuk aplikasinya. Nah, aplikasi yang terbaru itu yang Bapak Ibu sekarang pakai, yang 008. Nah, tapi kenapa? Nah, jadi tidak perlu diinstal ulang. Kalaupun perlu diinstal ulang, Bapak Ibu cukup mengupdate. Jadi sekarang kan yang 008 nih saya pakai. Nah, walaupun ada yang terbaru, yang terbaru itu sudah langsung dari server. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi repot-repot download aplikasinya lagi. Jadi cukup tetap pakai aplikasi yang sama, nanti bisa di-update seperti itu. Kita buka contoh. Nah, terus jadi perhatian Bapak Ibu sekalian, aplikasi ini kan ini datanya di data C. Data C, terus kemudian di data C ini ada semua file ini. Nah, fokus saja ke yang ini SKI 2023. Nah, PJTKK ini untuk PJTKK nanti. Jadi fokus kalau Bapak Ibu Enum, fokusnya ke SKI 2023 ini. Nah, folder ini jangan dihapus. Ini sama saja kayak program file ini. Jadi contohnya program file. Nah, di dalamnya ini ada aplikasi yang kita apa namanya? Kita tambahkan seperti itu. Jadi yang kita tambahkan itu aplikasi apa saja ada di sini semua. Nah, termasuk yang SKI 2023 ini. Jadi, kalau membackup, kita langsung bicara teknis saja ya.
Kalau untuk membackup, jangan satu folder ini dipindah, di-cut terus dipindah. Terus kemudian nanti di desktop sini, ini, ini kan aplikasinya ini, dua ini. Kalau saya kan ada PJT makanya ada dua. Nah, aplikasinya ini harusnya kan tampilnya begini. Kalau misalkan dihapus, contoh ya, contoh saya tidak menghapus tapi saya rename. Anggap saja ini dihapus. Anggap saja ini anggap saja ini saya hapus. Nah, nanti di aplikasinya sini kalau dihapus dia akan tidak terbaca atau putih. Atau misalkan itu tadi saya rename nih yang nama foldernya. Ketika saya buka akan error seperti ini. Ini pasti itu sering Bapak Ibu nanti jumpai atau pasti ada yang sudah pernah. Kenapa? Karena aplikasi ini nih, kalau kita bedah, kalau kita buka, sabar saya buka dulu. Nah, targetnya itu di folder C 2000 SKI 2023 app menu PFF. Nah, sedangkan tadi kita kan merename nama SKI 2023 ditambahkan angka 33. Makanya tadi linknya nggak cocok seperti itu. Makanya dianggap error. Ini di mana tujuannya tidak sesuai dengan alamatnya seperti itu. Nah, makanya itu tidak boleh dihapus. Di rename boleh untuk membackup, tapi file aslinya jangan di apa-apakan. Maksudnya file untuk master instalasi atau master aplikasinya seperti itu. Nah, kalau namanya sudah sesuai begini, kalau dibuka pasti bisa. Nah, karena linknya sesuai dengan yang ada di sini seperti itu. Nah, itu untuk folder. Jadi yang ini satu satu gelondongan kalau kita bilang satu file ini jangan di rename seperti itu. Jadi biarkan tetap gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu buka di data C, yang belum tahu data C, nanti buka di scope PC, terus kemudian data C ini harus ada folder ini. Kalau nggak ada folder ini, ya nggak bisa. Aplikasinya berarti nggak ada belum install seperti itu. Nah, data standarnya itu ada 4 file dan folder ini. Ini file untuk dijalankan aplikasinya, yang MSKI ini, yang di desktop tadi ini. Jadi ini yang yang satu ini sama saja dengan yang ada di desktop tadi. Kalau kita buka dari sini itu sama saja. Jadi kalau di desktopnya Bapak Ibu hilang atau dihapus sama anaknya atau temannya mungkin nggak usah panik. Ini masih ada di sini. Nah, kemudian ada 3 file folder ini. Itu. Nanti kalau Bapak Ibu backup akan ada tambahan folder backup. Nah, folder backup itu yang di copy untuk dijadikan backup datanya Bapak Ibu gitu. Nah, terus kemudian resource dan app ini jangan diotak-atik juga sama M ini. Karena ini aplikasinya seperti itu. Yang diotak-atik mana? Yang di folder data saja. Yang di app ini kalau terjadi error, terus kemudian koordinasi sama mandat sama saya, koordinasi sama saya, terus kemudian minta di rename di aplikasi app-nya ini baru diganti seperti itu. Nah, kemudian di folder data ini isinya ini semua seperti itu. Yang ada ini. Semua ini kalau mau di backup boleh. Jadi satu folder data ini bisa di backup atau misalkan mau backup updating saja silahkan. Atau mau backup. Jadi gini, yang Bapak Ibu entrykan di sini, saya buka aplikasinya ya, satu-satu, kita bedah satu-satu. Yang nomor satu, sorry, yang nomor satu ruta biasa SKI. Itu filenya yang mana? Kita lihat di sini, di data. Filenya itu yang ini SKI juga. Jadi kalau Bapak Ibu entrykan di sini tadi, yang nomor satu,
Terus kemudian kita coba entry. Nah, nanti datanya di sini semuanya. Nah, misalkan satu kasus sudah selesai nih, semua kuesioner sudah diisi. Mau tambah kan tinggal klik tambah yang ini, add kayak gitu. Nanti kalau sudah semuanya data itu akan tersimpan di satu folder, satu file ini. Kalau Bapak Ibu pilihnya yang nomor satu. Nah, kita lanjut. Ini saya stop dulu. Kita lanjut yang menu selanjutnya, biomedis. Periksa biomedis. Biomedis ini sama sesuai dengan ini, biomedis. Begitupun dengan gigi dan balita. Balita itu yang SSGI ini ya, balita. Jadi 1 sampai 4 namanya ini sudah sesuai dengan yang ada di file data ini. Nah, untuk updating itu yang nomor 5 seperti itu. Jadi 1 sampai 5 ini semuanya ada di folder data, terus kemudian filenya ini masing-masing seperti itu. Nah, sejauh ini paham ya. Jadi untuk penamaan file, untuk cara backup restore-nya seperti itu. Kita contohkan misalkan nih, updating. Sesuai sampel, contohnya Tambrau. Nah, ini kan prosesnya belum selesai. Kemudian saya save dulu, oh belum bisa, harus sampai bawah ya. Saya mau kasih lihat proses save-nya saja, jadi ini saya lewatkan saja. Oke, contohnya ini kita akan menyimpan satu. Sorry. Oke, anggap saja ini satu sudah selesai. Untuk yang, nah, jadi perhatian, jadi kalau tandanya seperti ini, tandanya plus, ini berarti belum selesai, karena saya masih partial save. Kecuali kalau sudah sampai updating, nanti kan tanda filenya ini beda nih, tidak ada tanda plus, akan bersih. Itu tandanya sudah bisa dikirim. Dan perlu diperhatikan, kalau tandanya masih partial save, jadi belum clear, jadi masih ada icon di sininya, masih ada tandanya, itu tidak akan masuk di sini, tidak akan terbaca di sini. Jadi walaupun anggap aja saya sudah entry kan kok Pak, ngomong ke PJPK-nya ya. Bapak Ibu Enum sudah merasa mengentrikan. Tapi terus setelah dicek filenya masih seperti ini. Ya jelas saja tidak bisa. Jadi misalkan NKS 000020 tidak muncul di sini gitu. Tadi misalkan nggak muncul, tidak ada di sini. Hanya 000020-nya nggak ada di sini. Nah, ya wajar saja karena Bapak Ibu belum men-save-nya secara sempurna sampai selesai. Terus belum diklik kirim seperti itu. Jadi kalau sudah diklik kirim datanya, itu pasti akan, kalau tulisannya berhasil, itu akan masuk ke server dan tidak real time. Jadi di atas 5 menit baru datanya masuk. Nah, sekarang kembali di aplikasi sini. Aplikasi ini eh, yang terbaru yang seperti
seperti yang di Bapak Ibu lihat, revisi 14 atau yang lebih baru. Intinya yang di atas ini 24 plus 1. Kalau Bapak Ibu masih ada yang pakai 23 atau ada yang 24 saja, bisa diklik perbarui. Saya 25 peserta. Oke. Yang baru join bisa perhatikan nanti ada rekamannya. Nah, untuk perbarui, jadi misalkan masih 23 nih atau 24 saja. Langsung aja perbarui di sini. Seperti yang saya bilang, kalau saat klik perbarui, terus kemudian error, jadi prosesnya tidak seperti ini, ada proses error, diulangi lagi, klik OK saja, OK lagi sampai berhasil. Nah, ini saya kasih contoh yang error. Saat diklik OK, kemudian ada error downloading app pen. Berarti error saat mendownload aplikasi ini. Mungkin koneksinya pas lagi terputus. Seperti itu. Di OK kan saja, gagal diperbarui. Diklik lagi sampai prosesnya nanti ada tulisan berhasil, baru aplikasinya sudah baru seperti itu. Itu untuk aplikasinya. Jadi ada dua updating yang berbeda. Kalau nomor 8 ini untuk aplikasi, untuk yang versi ini ya 24.1 dan yang revisi di bawahnya. Terus kalau Bapak Ibu mengirim meminta BS baru atau pergantian BS atau misalkan NKS yang tidak muncul, klik saja di sampel SKI, kemudian sampel terbaru. Jadi ini proses untuk meminta sampel yang baru ke server seperti itu. Jadi error downloading sama seperti yang tadi. Berarti aplikasinya error mendownload file sampelnya yang terbaru. Diklik lagi seperti itu. Nah, kalau sudah berhasil, ya sudah, berarti tinggal di OK kan saja. Nanti klik di updatingnya, kemudian lanjut. Seperti itu. Nah, kita masuk sekarang ke cara backup yang benar. Sebenarnya backup bagaimanapun bisa, cuman baiknya seperti 9209 contohnya nama explorator. Nah, dari sini kan nggak ada menu klik enter atau OK. Cukup langsung di enterkan saja di keyboard. File backup berada di folder C SKI 2023 backup data. Nah, Bapak Ibu yang belum tahu penamaan atau lokasi tempat, maksudnya ini bagaimana? Jadi maksudnya begini, ini folder C, data C, kemudian di dalam data C dipisah dengan garis miring. Jadi di dalam data C ada folder SKI 2023. Di dalam folder 2000, SKI 2023, saat diklik, nanti di dalamnya ada folder backup data, seperti itu. Makanya kalau saya waktu minta kopikan aplikasi ke dalam CSKI 2023 app, berarti di dalam folder C, kemudian SKI 2023, di dalam folder app, seperti itu. Oke, kita lihat filenya. Nah, sekarang sudah ada tambahan file folder backup data. Tadi kan belum ada ini folder ini. Seperti itu. Begitupun dengan saat kirim ke PJTKK, nanti akan ada folder untuk PJTKK. Nah, backup data ini sama saja dengan yang di sini ya. Bapak Ibu bisa perhatikan di data. Tadi kan saya bilang yang di otak-atik data saja ya. Nah, data ini yang di ini data balita sampai di updating ini data yang berjalan saat Bapak Ibu jalankan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini membaca file yang berjalan di folder data, bukan yang di folder backup. Jadi saat misalkan file data ini diganti, terus ingin membuka file enum yang lain, buka saja, minta aja datanya, data backup-nya mana. Nah, data backup-nya seperti ini nih. Contoh, semua ini updating
termasuk yang balita. Misalkan mau yang SKI saja ya copy yang SKI. Tapi kalau semuanya, begini contohnya. Ambil aja semua. Ini kalau misalkan backupnya satu kali ya. Misalkan Bapak Ibu backup dua kali. Ini contoh aja lagi. Misalkan enum keduanya Wijaya. Oke. Nah, nanti kan ada dua nih. Nah, ada banyak seperti ini. Kalau misalkan mau membaca yang misalkan punyaan saya saja, yang enum lain tidak dipakai. Sudah berarti Bapak Ibu tinggal pilih saja yang akan dipakai datanya. Nih, misalkan yang balita, bio, gigi, SKI, dan updating. Dikopikan saja. Ingat, yang dari backup data jangan di-cut tapi di-copy. Nah, folder yang di backup data ini yang Bapak Ibu bisa simpan ke hard disk eksternal atau flash disk seperti itu. Terus kemudian kita paste di sini di folder data ya pastinya yang untuk dipakai. Nah, file yang sama ini dihapus. Jadi istilahnya kita mengganti file yang dari backup tadi dengan ada yang ada di folder data. Jadi kan kita mau pakai yang dari misalkan enum yang lain, kita mau membaca datanya. Nah, seperti ini caranya. Jadi file yang aslinya dihapus, kita ganti dengan file yang akan kita baca atau kita pakai seperti itu. Nah, ini kita hapus saja. Oh, karena lagi berjalan. Ya, jadi kalau mau mengganti harus di stop dulu aplikasinya. Oke, sudah. Ingat, Bapak Ibu, jadi foldernya sampai namanya 2023. Jadi namanya ini dihapus segini. Nih, dihapus sampai belakangnya 2023. Oke, begitupun empat filenya. Ini cara untuk membackup dan merestore. Jarak backupnya kan tadi yang dari aplikasi. Klik backup nanti sudah tersimpan di folder uh, app ke backup. Nah, kemudian cara merestorenya atau mengembalikan file backupnya, kita mau pakai lagi nih file backup. Caranya seperti ini, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu setelah updating nanti ada muncul file txt-nya, .txt itu juga di backup. Nah, kalau yang updating ini sampai S, belakangnya sampai huruf S kecil. Nah, ini filenya sudah bisa dibuka, bisa dipakai. Pakainya bagaimana? Kalau mau diklik langsung, ini nih, kalau diklik langsung dia hanya bisa melihat seperti ini. Jadi jangan diedit di sini. Editnya ya dari aplikasinya. Kembali aplikasinya di luar sini. Itu. Jadi dibuka lagi aplikasinya. Ya sudah deh, tinggal masuk lagi di mana tadi folder yang updating misalkan. Tadi kan yang updating belum selesai. Terus kemudian klik updating. Nah, ini kan file yang tadi. Itu. Jadi tinggal diklik. Kalau pilih no, dia akan kembali ke menu awalnya. Contohnya begini, saya klik no. Nah, dia akan kembali ke depan sini. Tapi kalau saya klik yes, berarti dia ya akan ke editan terakhir atau ke terakhir posisi terakhir saat kita mengentry seperti itu. Oke, sampai sini untuk sampai backup. Nah, kemudian menu yang terakhir itu laporan kemajuan. Saat diklik laporan kemajuan, ini untuk PJT Kabupaten Kota. Jadi menunya ada di Bapak Ibu di aplikasinya Enum, tapi eh, yang mengisi laporan kemajuan itu hanya PJTKK-nya. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu klik data untuk PJTKK, ini yang akan sebenarnya sama, ini akan masuk ke backup. Nah, data yang ini
sebenarnya bisa juga dipakai untuk laporan. Jadi yang nol data PJT sama kan filenya. Nah, jadi kalau yang nol data PJT ini yang ada di folder data sini. Jadi yang ada di folder data ini yang dipakai, yang dipas, yang di copy ke data PJT. Beda dengan backup. Backup itu nanti akan merename, mengganti namanya sesuai dengan yang kita isikan, seperti itu. Misalkan habis mengentrikan NKS berapa, gitu. Jadi, dan untuk kasus yang pindah BS, ini kan Bapak Ibu sudah melewati, pastinya rata-rata sudah melewati satu BS. Nah, bagaimana dengan BS selanjutnya? BS selanjutnya itu misalkan ya, kita sudah updating di satu BS ke BS selanjutnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu dipindah. Misalkan ini satu BS, anggap aja ini sudah selesai ya sampai tidak ada tandanya. Terus biar mengbackupnya pakai cara misalkan yang backupnya ini yang di satu BS gitu. Jadi itu nanti akan banyak file yang Bapak Ibu pegang. Jadi gampangnya itu seperti ini. Tinggal di add case saja. Nah, ini nanti akan menambah file baru atau NKS baru. Jadi Bapak Ibu nanti akan di bawahnya. Jadi misalkan ini ditambah, jadi nanti di bawah kiri, ini, sebelah kiri, ini akan beberapa NKS di sini. Jadi Bapak Ibu malah justru lebih gampang file satu file. Jadi saat dibuka itu akan ada banyak. Jadi backupannya pun, jadi backupannya pun hanya satu, misalkan hanya yang Agung saja seperti itu. Jadi di dalam folder backupnya 9209 Agung itu isinya nanti semua NKS yang ada di sini. Jadi 0020 berapa lagi dan seterusnya seperti itu. Itu untuk menambah seperti itu. Nah, kemudian untuk memodify, untuk mengedit, saya stop dulu. Tadi ada yang ingin saya perbarui, nah, klik aja. Misalkan ada beberapa, ini kan karena hanya satu contohnya, tinggal diklik, langsung klik yang modify, edit. Nah, nanti dia akan langsung ke sini, ke menu edit. Editnya yang di sebelah mana seperti itu. Begitu, terus sudah dua itu saja. Ini untuk membuka eh, tidak dipakai, itu untuk manajemen penyimpanan atau backup filenya seperti itu. Jadi kembali lagi saya ingatkan, yang hanya perlu Bapak Ibu otak-atik itu di folder data, backup data, dan data PJT. Selebihnya jangan dihapus atau di apa-apakan. Jadi folder data C, tadi itu yang saya bilang kalau kopikan ke folder app, berarti di sini dikopikan di dalam folder sini. Kayak tadi ada yang saya minta kopikan file DH sampelnya, ya di dalam sini. Jadi nggak usah bingung lagi. Jadi kalau saya bilang C, mungkin kadang saya tulis penamaan filenya C garis miringnya kebalik atau gimana. Jadi yang penting nama ini aja C, kemudian SPY 2023. Kalau saya bilang di app ya berarti di folder app seperti itu. Kalau misalkan di folder data ya berarti di folder data. Itu untuk eh, aplikasinya. Untuk yang Kota Sorong dan Raja Ampat, untuk yang biomedis jangan lupa untuk contohnya aja. Jangan lupa untuk mana nih? Stiker biomedis ini di sini. Untuk stiker biomedis ini wajib diisi seperti itu. Jangan sampai terlewat. Kalau misalkan tidak diperiksa, berarti kan diisi angka 9 dan belakangnya diisi angka 9 dan belakang. Oh sorry, itu untuk yang NKS.
Kalau misalkan tidak ada berarti kan bisa 0, 8 atau 9. Yang tidak diperiksa. Kalau yang diperiksa ya stikernya menyesuaikan seperti itu. Ada pertanyaan dari Raja Ampat. Jadi mungkin, oh ya, saya tadi sudah diberitahukan di grup PJT sebelum Zoom-nya mulai. Tadi kita sudah bahas, ya semoga teman-teman Enum yang mengalami kecelakaan di sana segera dipulihkan kembali dan bisa melanjutkan kegiatan seperti semula. Yang penting sehat, kembali sehat dulu. Oke, kembali ke menu awal. Sudah paham ya tiap-tiap menunya. Jadi yang laporan kemajuan. Jadi yang nomor 7 ini untuk Bapak Ibu Enum tidak menggunakannya. Seperti itu. Selebihnya diperlukan. Dan himbauan lagi untuk aplikasinya. Dipastikan sudah yang 24 plus 1 dan revisinya yang 14 atau di atasnya. Kalau belum bagaimana? Kalau belum ya tinggal diklik perbarui. Kalau belum ya tinggal diklik perbarui saja. Kalau perbaruinya error bagaimana? Diklik lagi sampai berhasil. Misalkan saya klik berbarui, berhasil berarti tidak perlu diklik lagi. Itu untuk file tadi. Nah, kalau untuk contoh ini terakhir sebelum ke pertanyaan, misalkan nih saya hapus nih foldernya nih. Terus cara bukanya bagaimana nih aplikasinya? Jadi Bapak Ibu nggak usah panik. Aplikasinya itu sebenarnya ada di sini. Ini tadi bisa dibuka langsung dari sini atau seperti ini. Filenya ini di copy saja, terus kembali ke desktop, paste di sini. Sudah deh, sama aja kayak gitu. Nah, kalau misalkan di sini sudah nggak ada, terus kemudian di dalam sini nggak ada, berarti jalan satu-satunya file backupnya ini dipindahkan dulu di hard disk. Intinya sudah selesai backup, atau di dalam datanya ini dipindahkan dulu, terus kemudian diinstal ulang. Install ulangnya gimana? Ya tinggal dijalankan aplikasinya. Seperti itu. Terus kemudian diinstal, selesai. Nanti kan foldernya ada tuh. Foldernya sudah ada. Foldernya ada kan kalau setelah install kan masih seperti ini. Nah, masih masih baru seperti ini, belum ada folder-folder lainnya. Langsung saja di copy di sini. Jadi file ini yang lima file ini, lima file ini yang berjalan di 5 nomor ini. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu entry-nya di nomor satu, jadi yang nomor satu tadi filenya akan bertambah. Bertambah apanya? Bertambah ukurannya. Yang nomor satu tadi kan SKI. Sekarang 1504 seperti itu. Jadi nanti setelah Bapak Ibu tambah atau mengentry datanya, ya jelas pasti file ukurannya ini akan bertambah. Tidak mungkin tidak. Seperti itu. Oke, itu tadi terakhir. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dulu sebelum lanjut ke yang lainnya. Silakan, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya stop share dulu. Yang ingin bertanya silakan, yang ingin mendalami lagi silakan. Yang misalkan pertanyaannya mungkin di apa dikiranya, wah apa pertanyaannya terlalu mendasar, nggak masalah. Tadi pun masih ada yang lupa user passwordnya pun nggak apa-apa.
Bapak Ibu atau masih ada yang lupa user password? Enggak kan? Tidak, Paham ya? Pak. Hmm. Ayo bertanya. Kalau enggak nanti sisat di jalan. Atau kalau ada yang malu ngomong bisa tanya lewat chat. Saya buka chatnya ini. Oh, ada dari Mbak Sylvia. Pak izin bertanya mengenai data backup tadi. Setelah dikopas, jika sudah masuk ke aplikasinya, kemudian tidak bisa kopas. Nah, aplikasinya kemudian tidak bisa dikopas masuk ke bagian pengentrian. Ini maksudnya gimana ini? Coba Mbak Sylvia gimana? Open mic aja Mbak Sulfia. Aku mungkin orangnya malu-malu kak. Jadi Kemudian, gini, Pak, izin bertanya, ah, Pak, mengenai apa namanya, Pak, data backup tadi. Jadi kan gini, Pak, biasanya itu kan kalau kita setelah pengentrian, setelah melakukan pengentrian entah itu di rute biasa maupun balita, kemudian kan kita mau backup. Setelah kita backup, kemudian apa namanya aplikasinya itu kan error, Pak, tiba-tiba error nggak bisa dibuka. Yang kayak tadi saya sempat chat Bapak itu kan. Kemudian kayak tadi Pak masalahnya setelah saya kopas, kemudian saya masuk lagi ke aplikasinya melalui aplikasi yang di folder. Kemudian kan saya masuk lagi itu Pak, masuk di aplikasi SKI-nya untuk kopas ulang atau buka bagian entry yang telah saya entry, misalnya kayak rute balita sama rute apa biasanya, tapi nggak bisa Pak, nggak muncul. Jadi yang muncul di layar aplikasinya apa SKI-nya tuh lembar awal lagi kayak awal gitu loh. Itu bagaimana, Pak? berarti saat berarti itu saat backupnya tidak berhasil atau tidak sukses. Jadi pastikan eh, setelah backup itu langsung dipindah. Contohnya gini, saya buka dulu. Contohnya gini, jadi kan yang kita backup itu bukan foldernya satu folder full ini. Jadi kan yang tadi itu kasusnya kan folder satu full ini kemudian dipindahkan. Jadi di dalam folder C ini tidak ada folder ini. Makanya tadi saya minta diinstalkan dulu. Nah, setelah itu file yang di dalam ini kalau misalkan sudah diambil dari yang data backup terus kemudian dipakai di sini dan tidak ada berarti memang datanya yang kosong seperti itu. Misalkan ini contoh file backupnya saya pindahkan ya. Pindahkan ke My Document misalkan. Oke, ini anggap aja hard disk eksternal saya. Nah, kemudian contoh kasus, misalkan foldernya ini yang di backup, saya pindahkan ke dokumen juga. Jadi ada file yang ini, aplikasi tadi, dan isinya sama file folder backup. Nah, aplikasinya di sini. Terus kemudian, nah seperti ini nih. Nama aplikasi, namanya, apa, icon aplikasinya nggak muncul. Ya jelas saja nggak muncul karena kan, nah errornya kan tadi kayak gini. Error opening C dan seterusnya. Karena aplikasinya tidak membaca dari folder dokumen. Aplikasinya langsung membaca dari folder directory C, kemudian SKI. Makanya kalau saat di backup, backup hanya khusus datanya saja. Itu walaupun misalkan ini saya pindahkan di flash disk atau di hard disk. Terus kemudian backupnya juga di sini. Kemudian saya merestore misalkan yang balita. Yang balita saya copy kembali.
Saya pastikan di sini SKI 2023. Tapi SKI-nya ini di folder dokumen, bukan di folder C. Misalkan saya paste, saya menggantikan dengan balita yang ini. Ini saya hapus, saya gantikan dengan yang di file backup saya tadi. Seperti ini. Nah, bukanya itu nggak langsung dibuka filenya begini. Kalau dibuka filenya begini sama aja kayak buka filenya tadi di folder backup. Jadi ini hanya untuk membaca kalau diklik klik saja. Jadi harus dibuka aplikasinya. Nah, saat dibuka aplikasinya, error seperti ini. Karena kan dia memang membacanya di data C, saat kita install itu kan memang diminta disimpan di data C. Makanya yang folder SKI 2023 ini haram hukumnya. Saya bilang haram hukumnya, ya. Jadi biar nggak diotak-atik lagi. Karena kasusnya nggak hanya di kabupaten sini aja. Karena saya juga dapat sharean, bukan hanya dapat share, tapi PJKK-nya dari provinsi lain pun di Jawa dan Sumatera pun ada yang sebagian nanya ke saya seperti itu. Jadi foldernya itu tetap di sini, di dalam data C, di PC, kemudian di data C, foldernya itu harus di sini, SKI 2023. Sudah mutlak di sini dan tidak bisa diganggu. Nah, setelah sesuai di sini, ikonnya ini kan akan muncul. Kenapa tadi ikonnya nggak muncul? Karena datanya nggak di sini. Bisa saja kita pindah, tapi semua harus dipindah seperti itu. Misalkan ikonnya ini. Ini kan yang tadi itu di situ. Nah, ini harus dirubah lagi, itu nanti ribet. Jadi kan image ini, icon SKI ini kan dia membacanya C SKI resource. Itu bukan C dokumen resource. Itu makanya ikonnya ini munculnya di hanya di directory C. Itu. Jadi kalau merestore backup filenya dari sini, misalkan nih, saya ketik backup lagi nih. Backupan yang ketiga saya. Oke, keluar. Oke, sekarang sudah ada backupan folder saya. Nah, anggap saja folder backup ini filenya saya pindahkan nih. Kan namanya backup kan dipindahkan kan. Contohnya saya pindahkan ke yang tadi, ke backup yang di dokumen. Anggap aja ini hard disk eksternal atau flash disk yang dibagikan. Saya pastekan ke sini. Nah, jadi kan semuanya akan banyak kayak ini. Nah, terus kemudian saya butuh file updating saja. File updating dari enum namanya saya. Kita kopikan file updatingnya, terus kemudian buka di data C tadi. Data C, terus kemudian aplikasinya. Nah, backupnya ini diabaikan saja, langsung di data, dipastikan di sini. Di paste di sini, habis di paste di sini, kemudian ini di rename. Tapi sebelum di rename kan ini filenya sudah ada nih sebelumnya, bisa dihapus dulu, biar nanti tidak tertimpa. Bisa dihapus dulu, terus kemudian ini diganti sampai S belakangnya, updating S. Nah, seperti ini. Nah, bedanya kalau file CSDB ikonnya seperti ini ya. Kalau kan saya pernah minta file CSDB updating, dikasihnya yang ini. Ini kan file TXT belakangnya ini formatnya .txt. Walaupun tulisannya .csdb. Ini sebenarnya bukan file CSDB. Jadi di dalam updating.csdb ini di belakangnya masih ada .txt. Belakangnya masih ada ini, tapi tidak terlihat ekstensinya seperti itu. Karena rata-rata di Windows tidak ditampilkan belakangnya. Sama saja dengan di file updating S ini. Ini belakangnya sebenarnya masih ada format .csdb. Kalau saya enter ya, hasilnya hilang, tidak kelihatan. Jadi kalau saya ketik gini, ini aslinya hanya menambahkan namanya, bukan bukan membuat format filenya. Nah, jadi ini sudah merestore. Nah, bukanya ya langsung diklik aja aplikasinya di sini atau di desktop. Setelah mengcopy filenya tadi yang dari dokumen ke data, terus kemudian
dipindahkan di sini, di rename, diganti namanya, kemudian dibuka aplikasinya. Bisa dari sini atau dari desktop di sini. Tinggal dibuka saja. Nah, terus kemudian tadi kan file updating, jadi tinggal di nomor 5. Terus kemudian updating. Nah, filenya muncul deh yang tadi. Seperti itu. Bagaimana? Jelas? Atau ada tambahan lagi? Gimana tadi Mbak Sylvia? Aman? Sylvia Aman kok Pak, cuma ya tadi Pak, tempat sudah dibuka, cuma nggak bisa lagi. Nanti tapi kayaknya nanti saya perdalami lagi ya Pak, bisa Pak. Hah? Bagaimana? Sudah Pak, tadi sudah bisa ya apa nggak kurang paham aja atau Pak atau nanti coba nanti saya ini lagi kembali perdalami lagi Pak. Oke. Ya, nanti dibuka lagi aplikasinya. Pak izin kalau responden biomedis yang sudah diwawancara, tapi pas waktu mau pengambilan darah, disebut tidak datang. Apa barcode-nya tetap di atau tidak? Ini nanti barcode untuk sorry ada motor lewat. Jadi yang untuk balis ya itu barcode-nya tidak diisi karena kan tidak di apa namanya tidak diambil sampelnya gitu. Jadi kemarin tuh sempat rancu. Jadi harusnya itu barcode-nya dipasang saat misalkan rutenya tersebut datang. Nah kalau tidak datang sudah ditempel barcode nanti takutnya sia-sia sudah ditempelin buang-buang kertas seperti itu kan. Nah lebih jelasnya lagi langsung ke PTGMI-nya yang bantu di lapangan. Jadi kemarin saya sudah Zoom meeting sama Bapak Ibu PTGMI Papua Barat dan Papua Barat Daya sama Papua Raya juga kalau nggak salah. Nah, jadi untuk masalah barcode-nya ini seperti apa? Kalau misalkan rutanya menolak karena mungkin takut disuntik, takut diambil darahnya dengan berbagai macam alasan intinya tidak diambil, ya berarti mau diisi apa? Berarti tidak diisi, sorry, tidak dituliskan eh, biomedis apanya barcode-nya, tapi tetap di entry karena kan dia sudah termasuk apa namanya termasuk di dalamnya seperti ini. Jadi nanti nama ART-nya tetap diisi, umurnya, kode umur, stiker biomedis berarti kan eh, stiker biomedisnya bisa tetap diisi atau saya contoh nggak bisa dilompat. Oh, 115 nol. Contohnya NKS berapa yang biomedis? Atau aku cek aja di sini kali ya. Raja Ampat biomedis 150 041.
Nah, format jamnya ini Bapak Ibu bingung nggak? Ini kan harusnya ngisi PTGMI ya, tapi kalau Bapak Ibu mau bantu, ya silakan. Oke, kita lanjut mana tadi? Jadi untuk format jamnya ini kalau misalkan yang belum isi, kan ini ada contohnya itu di sebelahnya. Pakai titik dua seperti itu, bukan pakai titik. Karena ada format jam yang pakai titik. Tempat kumpul atau lapangan pengambilan darah, misalkan puskesmas mana gitu. Puskesmas A, misalkan. Banyaknya Belum ART. muncul Mas Agung tampilannya. Sorry, sorry, sorry. Oke, contohnya gini. Jadi misalkan tadi sampai sini ya, entry jam. Nah, entry jam ini ikutin formatnya. Jadi bukan 12. Misalkan kan ada format jam titik 00 itu nggak akan terbaca. Jadi ikutin formatnya. Pakai titik 2. Kemudian misalkan dari puskesmas A. Banyaknya ART di rumah tangga. Jadi ini untuk menginput satu rumah tangga. Jadi yang di sini ya KRT-nya, terus kemudian nanti nomor satu bisa nomor urutnya, misalkan nomor urut kakaknya dulu atau KRT-nya dulu, terus anggota yang lainnya. Anggota yang diambil maupun yang tidak diambil darahnya tetap dientrikan karena kan dia dalam satu keluarga. Masa nggak ditambahkan di sini? Masa kalian nggak mau menganggap dia sebagai keluarganya seperti itu? Jadi harus tetap ditambahkan. Misalkan kepala rumah tangga Agung ini punya anggotanya 3 misalkan. Misalkan Agung, Wijaya, sama Yanto. Nah, terus kemudian misalkan 3. Misalkan umurnya 19. Umurku masih 19 ya. Jadi kode umur tahun, kalau misalkan yang anak yang bulan ya bulan. Jadi ini dibulatkan ya. Jadi misalkan anaknya umurnya 1 tahun 2 bulan, berarti pakai format bulan aja bisa. Jadi berapa sih? 14 bulan seperti itu. Kalau misalkan tahun kan berarti kalau 1 tahun 2 bulan, 2 bulannya kemana? Jadi yang mending pakai bulan. Tapi kalau sudah di atas 5 tahun, 10 tahun kan pasti rata-rata cukup tahun saja. Stiker biomedisnya bagaimana? Stiker biomedisnya nanti menyesuaikan. Kalau misalkan yang enggak ya misalkan gini. Terus kemudian jenis kelamin pria diambil darah enggak? Misalkan orangnya enggak berani tadi, enggak diambil darah. Terus diperiksa, terus bloodnya juga enggak. Kalau diperiksa ya ya, kalau tidak ya tidak. Oke, ini hanya peringatan aja. Nah, itu tidak diambil darah, tidak diambil periksa. Stiker. Oh, stikernya yang salah. Eh, Sabar aku cek dulu. No, 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 bukan Mas Agung. Kalau Iya, dua-duanya nggak diambil. berapa tadi yang sudah ambil? Yang sudah periksa biomedis berapa? Stiker yang dikasih dari PT GMI? Aduh, mana tadi? Siapa tadi yang ngomong? Mbak siapa? Agni, Berapa Mas Tamir kemarin aku ngomong? Aku lupa share. Banyak yang aku share jadi. Kita coba 0. Intinya antara 0, 8, atau 9. Karena angka yang default dan tidak di oh ya pakai 0. 9 itu kalau nggak salah. Untuk yang oh iya kebalik sorry. 9 itu untuk yang tidak ada mic.
bukan di biomedis ya, ini beda topik lagi. 9 dan belakangnya 5, 6 itu untuk yang tidak ada nicknya seperti itu. Belum ada. Jadi seperti ini kalau misalkan tidak diperiksa keduanya. Kalau diperiksa ke speedload ya tinggal diperiksa, terus kemudian nanti stikernya disesuaikan, dirubah. Kalau nggak diperiksa sama sekali ya berarti ini tadi ya, pakai yang nol. Nah, timenya ini otomatis. Makanya kenapa waktu penyampaian materi mandat di awal diminta untuk setting waktu, lokasi, dan tanggalnya. Itu pengaruh di sini. Jadi nanti tanggal dan waktunya itu menyesuaikan di laptopnya. Jadi aplikasinya ini mengikuti. Kalau tanggal di laptopnya dan jamnya juga salah, maka nanti di sini juga akan salah seperti itu. Bapak Ibu entrikannya sekarang ternyata tanggalnya yang kemarin. Seperti itu. Nomor 2 misalkan Wijaya. Nomor stiker biomedis yang dipakai berapa? Contoh aja. Ada yang sudah input kan? Enum yang sudah input berapa? Contoh stikernya. Masih ada yang ingat nggak? Yang diperiksa darahnya, yang diambil darahnya. Yang berarti ya udah ada sementara. Gimana? Kecil suaranya. Izin Pak, maaf. Untuk yang sementara SKI 9108031. Ini yang sudah dipakai loh. Iya, sudah Pak. Oh ya. Contohnya, ini contoh ya. Jadi saya nggak sampai entry. Terus kemudian dia diambil Siap. darah. Terus kemudian diperiksa ke situ juga. Nah, jadi jamnya ini akan otomatis juga mengikuti jam yang mengikuti jam yang ada di saya. Tapi ini masih 23 ya. Oh, berarti ini dibulatkan seperti itu. Yang penting jam sama menitnya sudah sesuai seperti itu. Beda 1 menit, 2 menit. Mungkin ini dibulatkan ke atas seperti itu. Nah, itu untuk contoh yang diperiksa maupun yang tidak diperiksa. Kalau yang menolak ya berarti tetap aja. Misalkan ini yang satu menolak, jadi kan berarti tidak diambil darah, tidak diperiksa ke speedload juga. Ini yang kedua, misalkan dia berani disuntik ya, isikan sesuai dengan stiker biomedisnya. Contohnya seperti ini. Misalkan kalau yang paling minim balita itu berapa ya? Balita diperiksa umur berapa? Yang paling rendah umurnya. 1 tahun diambil darah nggak? Nggak kan? 5 tahun ya? 5 tahun ke atas. Yang Bapak Ibu sudah ambil darahnya? 4 tahun kayaknya ada itu Raja 4 kemarin. 4 tahun ada ya? Coba kita tes 4 tahun mau di entry nggak? Misalkan 4 tahun. Oke, bisa. Oh, 1 tahun juga mau. Kayaknya sudah diperbarui yang di bawah. Oh, aku baru ingat kemarin itu ada revisi dari entah kabupaten, atau provinsi mana. Jadi untuk umur ini mereka maunya tidak dibatasin. Jadi dari tim teknis itu tidak mau membatasi. Jadi terserah di lapangan kayak gitu. Jadi nggak ada batasan umur. Jadi misalkan di bawah 4 tahun mereka diambil darahnya ya, bukan diambil darah, sorry, diperiksa gigi dan mulutnya ya, tetap dientrikan karena kemarin ada yang error seperti itu.
Kalau saya isi sembarang, tetap bisa. Misalkan dia nggak diambil darah, tapi diperiksa ke speednya. Oke, bisa ya. Terus kemudian stiker biomedis yang saya maksud tadi itu stiker darah yang ada di sini. Kalau yang di depan tadi itu kan masing-masing individu. Nah, ini nomornya harus sesuai dengan eh, duh, anggota rumah tangga yang masing-masing. Jadi nanti di sini menyesuaikan. Kalau misalkan tidak, nanti akan banyak yang kosong yang tidak diperiksa ya. Jadi lebih cepat. Kalau yang diperiksa itu nanti akan eh, ada beberapa yang diisi. Itu untuk yang parsial survei. Itu untuk yang pertanyaan pertama tadi. Kita lanjut mana tadi? Dan responden pada saat pengetahuan sudah tidak dapat sudah menghubungi juga nanti. Jawabannya iya, karena kan memang tidak diambil. Jadi kalau memang dia sudah termasuk di dalam ruta yang untuk dipuldat, tapi dia menolak, ya sudah, berarti tetap diisikan tidak ada, ya berarti kembali ke 00 ke defaultnya seperti itu. Tapi tetap ditambahkan, tetap di entry. Alasannya kan nanti entah dia menolak atau yang tadi disampaikan tidak bisa dihubungin atau misalkan takut sama jarum atau dan sebagainya sesuai di lapangan. Misalkan kenapa kenapa tidak diambil darahnya, gitu. Alasannya apa? Mungkin dikasih alasan singkat jelas gitu aja sih. Ada lagi? Saya stop share dulu. Ayo, ada lagi? Cukup jelas atau ada yang masih bingung? Nah, tambahan nih. Jadi misalkan eh, kita sudah mendapatkan eh, kita sudah mendapatkan data untuk di Puldat setelah hasil dari random samplingnya. Nah, misalkan ada satu rumah tangga yang ada contoh kasus yang hanya mau diwawancarai 10 10 sorry 1 jam saja. Nah, itu nanti bisa dikoordinasikan sama PJT kakaknya gimana enaknya. Jadi misalkan waktunya itu tidak cukup dalam 1 jam, sedangkan responden maunya hanya 1 jam, sudah diisikan saja. Teknisnya gimana? Mungkin bisa eh, ditanyakan yang krusial aja, yang penting, yang lainnya bisa diisi sendiri, atau seperti apa. Itu nanti terkait teknis. Ada lagi yang terkait aplikasi. Halo Bapak Ibu. Bapak izin, maaf, mau tanya lagi Ya, satu. suaranya kecil, agak besar. Mau tanya lagi satu, Pak. Eh, Hmm. Khusus NKS Biomedis, jangan lupa edit stiker. Maksudnya Pak, edit stikernya itu seperti apa, Pak? Maaf, saya bingung Stiker, soalnya. iya stiker yang tadi, yang mana tadi? Yang tadi, yang barusan saya isikan, yang jangan lupa diisi yang 000 tadi. Misalkan kan dia tadi menolak, tapi ternyata eh, sabar saya buka dulu. Mana ya? Saya share dulu. Karena ada kasus yang begini, tampil ya. Karena ada kasus yang
harusnya dia diperiksa. Tapi ternyata stikernya lupa diisi, seperti itu. Nah, ini kan error. Kalau misalkan runtut dari awal, dia pasti akan error. Tapi kalau misalkan enggak, dia kan akan berhasil. Nah, lupa diubah. Jadi, eh, mungkin karena belum dapat stikernya. Jadi, misalkan belum dapat stikernya, ya sudahlah, biar yang penting aku isi ke selanjutnya. Jadi, misalkan diisi satu-satu. Ini ada stiker biomedisnya enggak? Enggak ada kan angka 111 ini. Nah, ini kan hanya untuk biar bisa ke halaman selanjutnya. Nah, sampai di sini. Nah, di sini mungkin ada yang kasus yang saya share itu di provinsi lain ya. Karena hanya diingatkan untuk jangan lupa isi stiker. Nah, stikernya yang di depan tadi dan stiker yang di sini. Jadi itu harus diperbarui. Nah, nanti kalau misalkan sudah entry yang di sini, harus kembali lagi ke awal tadi, diubah lagi, disesuaikan dengan stiker aslinya seperti itu. Pilih no, terus kemudian, nah ini yang di awal ini diubah. Yang awal ini diubah yang tadinya biar ke selanjutnya dulu. Yang satu ini tadi, yang ini kan tadi karena saya nggak save, makanya kembali. Nah ini tadi kan harus diubah menyesuaikan dengan stiker yang aslinya. Seperti itu. Begitu. Oh, baik Pak, makasih banyak. Oke. Ada lagi? Ayo. Silakan yang ingin bertanya atau yang masih bingung. Ataukah sudah paham semua? Nah, tambahan lagi karena adanya eh, misalkan Bapak Ibu kan sudah berjalan ini, terus pasti ada yang selalu bilang gini, kok sedikit-sedikit update, sedikit update. Maunya dari kita itu yang awal itu kan sudah fix. Nah, dari kuesioner-kuesioner itu ada yang ngasih masukan, ada yang ngasih saran, misalkan dari tim pusat. eh, Gigi ditambahkan kuesioner atau ditambahkan form ini. Kayak stiker biomedis itu kan aslinya kalau nggak salah waktu itu 6. Nah, terus kemudian minta dirubah jadi 7. Berarti kan mau nggak mau kita harus memperbarui aplikasinya kan. Coba aku cek. Ini sudah 6 atau masih 7? Nah, stiker yang sekarang kan sudah 7. Waktu itu awalnya masih 6. Kalau Bapak Ibu mau tahu, jadi awalnya itu masih 6, 6 karakter maksudnya. Nah, sekarang sudah jadi 7. Makanya itu kenapa sering ada pembaruannya itu. Karena seiring lagi berjalan gini di request. Dan ini pun aku waktu itu awal eh, MOT itu pertemuan dengan PJT Prof seluruhnya dan dengan tim mandat juga. Waktu awal-awal saya sudah ngomong ke tim mandat, ini pasti saat teman-teman Enum turun lapangan kejadiannya akan sama dengan SSGI yang tahun lalu. Saat terjun di lapangan akan ada update-update karena sesuai kendala di lapangan. Ya mau nggak mau Bapak Ibu harus kalau misalkan ada diminta untuk update, saya share lagi. Kalau misalkan ada diminta untuk update, saran saya lebih baik sih diupdate. Kenapa? Karena menghindari hal-hal yang kayak tadi. Misalkan Bapak Ibu belum update, terus kemudian saat klik periksa gigi, ini untuk yang contoh periksa gigi, tapi ada yang misalkan di ruta biasa, ada yang entriannya misalkan blok
Misalkan blok 5 harusnya lompat ke blok 6. Nah, kalau saat pilih tidak, nah ternyata tidak lompat nih ke blok 6, malah harus lompat ke blok 7, tidak ke blok 6 dulu. Nah, itu berarti belum diupdate. Hal-hal sekecil-kecil itu yang kadang eh, dari tim lain untuk minta direvisi seperti itu. Mau nggak mau kan kita harus mengupdate. Nah, makanya itu kita saat diminta update, saya meminta ke PJTKK, kemudian nanti PJTKK-nya memberitahu Bapak Ibu Enum untuk mengupdate. Update-nya yang di menu nomor 8. Seperti itu. Ya, seperti update biasa seperti ini. Awalnya malah justru lebih sulit daripada ini. Mungkin bagi yang tidak familiar. Jadi, update-nya itu lebih sulit dari ini karena kenapa? Ada filenya yang saat kita download, misalkan ini, filenya kita copy, terus kemudian dipindahkan ke data C, kemudian di aplikasinya, kemudian di dalam sini kita paste lagi, di rename lagi, sama seperti itu. Cuman kan itu lebih ribet, makanya saya bilang ke bagian server, kalau bisa diupload di server saja. Jadi tinggal saya ngomong ke, karena kan rata-rata eh, rata-rata enum semuanya ya, se-Nusantara ya. Ada yang mengeluh soal eh, update itu kok susah sekali nih ya. Makanya itu saya minta upload ke server biar lebih mempermudah. Jadi cukup klik nomor 8. Prosesnya itu nanti kita yang atur gimana caranya. Yang penting kalau saat diminta update berarti itu memang ada pembaruan seperti itu. Nah, satu lagi tambahan. Mungkin Bapak Ibu perhatikan yang teman-teman Enum sekarang sudah proses penarikan sampel. Dan ada beberapa yang sudah diminta revisi, contohnya Kota Sorong dan tadi kalau nggak salah, iya sama Raja Ampat. Saya kembali ke yang ini tadi sudah, oh belum deh. Ya sekalian saya sampaikan. Nah, jadi nanti file ini akan ditarik, saya share dulu, biar Bapak Ibu bisa lihat. Nah, file ini akan ditarik sampelnya dari pusat. Terus kemudian mereka akan mengcross-check tinggi badan terhadap berat badan. Ini contoh aja ya, masih banyak pengukuran yang lain kan. Contohnya ini Papua Barat Daya, Raja Ampat, ini sudah diperbaiki. Nah, yang belum nih kayak gini, misalkan Maluku Utara, dari Tidore, Bapak ini, NKS ini. Tinggi berat badan, ada nggak Bapak Ibu berat badan segini? Coba jawab. Nggak ada, Pak. 775 Ada. kilo. Ada ya? Itu Enggak siapa? ada. Mas Tamir kah beratnya segitu? Aku bantah sih. Ada ya? Nah, makanya itu terus minta diklarifikasi. Terus kemudian ini atasnya beratnya oke, beratnya 74 ideal lah masih ada. Tapi tingginya, yakin nggak ini tingginya orang ini masa 58? Sudah dewasa, baru beratnya segini, masa tingginya segini? Dikonfirmasi. Ya, kalau misalkan memang Ya. ada, makanya kita konfirmasi ke PJTKK-nya, kemudian PJTKK-nya konfirmasi ke Enum. Kalau memang datanya memang seperti ini ya, diberitahu memang datanya seperti ini. Misalkan tingginya memang 58 dan beratnya sekian 74. Seperti itu. Nanti kita akan cross check dan melaporkan ke bagian yang narik sampel ini bahwa memang tinggi dan beratnya segitu, seperti itu. Nah, yang untuk Papua Barat ini sudah diperbarui. Nah, ini yang saya laporkan ke yang narik sampel seperti itu. Contoh lain, ini kan tinggi badan terhadap berat badan. Ada juga yang biasanya revisi lila, lingkar lengannya ada yang salah seperti itu. Misalkan badan. Ini yang diukur lingkar lengan atau lingkar paha seperti itu dua kalinya kan. Kan nggak masuk. Contoh ini. Ini apa ini? Lingkar perut. Oke. Contohnya ini lingkar perut. Dari Maluku ada yang salah ini dari Afrizal. Umur 22. Lingkar perutnya 8 cm. Ada nggak Bapak Ibu? Lingkar perut Nggak ada. 8 cm ini Ya, selengannya uang. gitu.
Ini bukan kurus tinggi langsing ini, tapi langsing banget 8 cm. Nah, makanya ini yang hal, nah itu, makanya itu yang hal-hal kayak gini yang kita perlu konfirmasi. Nah, jadi Bapak Ibu Enum nanti kalau diminta konfirmasi ya nanti dicek lagi mungkin saking lelahnya kan salah mengetikkan. Ini ada yang mengetikkan lingkar perutnya 800. Ini lapangan sepak bola apa bagaimana 800 cm. 8 meter ya berarti halaman rumah. Nah, kayak gitu. Nah, yang salah-salah kayak gini makanya kita perlu konfirmasi. Karena kenapa? Nanti ini sebenarnya sudah sambil cleaning kecil-kecilan. Jadi saat Bapak Ibu sudah mengirim, biar kita cleaningnya tidak langsung besar-besaran. Jadi yang sudah dikirim kita lihat, ya, kita konfirmasi biar cleaning. Biar saat cleaning seluruh data nasional nanti tidak ada lagi konfirmasi hal-hal yang typo-typo yang salah ketika ini. Nah, harapannya juga ke updating atau full date selanjutnya, Bapak Ibu Enum meminimalkan lah paling nggak untuk salah-salah ini. Misalkan ya salah satu, salah dua ya oke lah nanti saya tinggal minta terus kemudian diperbarui. Tapi kalau misalkan sampai ada nih Bapak Ibu kalau mau lihat ada yang paling banyak, tadi saya sempat nemuin nih misalkan Jawa Timur sebanyak ini salah gitu. Bukan salah minta dikonfirmasi diperbarui. Nah, untuk mengurangi itu makanya saya tambahkan di sini biar ini kayak misalkan dari Muna Buton banyak dari Buton yang minta diperbaiki seperti itu, tinggi badan terhadap berat badannya seperti itu. Nah, hal-hal itu yang kita perlu cross check kembali seperti itu. Itu mungkin tambahannya lagi ke Bapak Ibu Enum. Saya stop dulu. Oke, ada lagi tambahan atau penanya lagi? Sudah jam 11 ya. Anggap saja ini pengiring tidur. Gimana? Sudah clear? Nggak ada yang nanya lagi? Dari Enum Kota Sorong, Francisca nggak ada? Mbak Sulvia, Jusmita, siapa lagi nih? Januarius, siapa lagi? Wiwi, Ida, Blandina, Faradila, Cindy, Yori, Nurwahida. Gimana? Nggak ada? Salimah, kemudian siapa? Mas Aziz, kemudian Aditya, Cassandra, Citra, nggak ada? Mbak Sulvia mau nanya? Atau aku pencet? Rati, terus Fitriani, nggak ada yang nanya nih. Hadir, Pak. Hadir. Nanya nggak? Hadir. Fitriani hadir. Pramono, Siap, sudah jelas, Pak. Nike, Francisca, tamu siapa nih? Namanya memang tamu, Mas atau Mbak tamu? Enum Raja Ampat, Kupikir itu akun Rizka. lainnya Mas Agung. Ah, gimana? Kupikir Agni di Mas, lainnya Mas Agni. Agung yang tamu itu. Agnita Mas. Oh lah, kemudian Sarah, aman ya? Sejauh ini sih kayaknya aman. Nanti kita lihat kendala. Mungkin yang bakalan sering terjadi nanti, kalau yang terkait saya laporkan mungkin tadi sudah Bapak Ibu ya anggap saja sudah aman tidak ada. Nanti yang akan sering error mungkin saat pengisian kuesionernya.
kok ini nggak mau lompat sini, harusnya lompat sini. Nah, saat ada kasus seperti itu dan ternyata itu sudah diperbaiki dari server dan saya konfirmasi ternyata sudah diperbaiki di server, berarti Bapak Ibu ternyata belum update gitu. Jadi harus diupdate dulu. Nah, terus bagaimana nih? Misalkan sudah terlanjur ngisi ternyata aplikasinya belum update. Jadi harus bagaimana? Saya share dulu ya. Saya share sebentar. Jadi misalkan saya sudah saat entry di sini nih, saat klik di biomedis kok nggak bisa. Ternyata saya belum update nih aplikasinya. Saya belum update, jadi bagaimana? Harus di save dulu. Kalau nggak mau di save ya, ketik lagi dari awal. Nah, save parsialnya nggak muncul. Berarti tandanya sudah di save. Nomor HP misalkan saya isi. Nah, nanti partial save-nya baru muncul. Karena dari saat ketikan baru partial save ini belum disimpan gitu loh maksudnya. Saat di save, nanti saat dibuka lagi, nomor ini sudah tersimpan. Dan seterusnya. Nah, sudah disimpan, tinggal di close saja. Di close saja, tapi kan ada yang dibuka lagi satunya nih. Nah, ini tinggal diperbarui saja. Saat diperbarui, ingat Bapak Ibu saat perbarui dengan data yang disimpan itu tidak ada pengaruhnya, tidak ada koneksinya sama sekali. Jadi kalau sudah disimpan, benar-benar disimpan ya, terus kemudian klik perbarui itu nggak ada hubungannya. Mau diperbarui berapa kali pun, kalau filenya memang sudah disimpan ya tetap bakalan ada. Kalau memang tidak disimpan, baru kemudian diklik perbarui. Terus bilangnya saat saya klik perbarui kok filenya hilang, padahal ternyata belum disimpan dengan benar. Jadi eh, nggak ada error karena misalkan nggak ada error datanya hilang karena saat klik diperbarui itu nggak ada ceritanya. Jadi beda beda jalur, beda ranahnya. Terus sama satu lagi mungkin saat di backup datanya itu dipindah. Ini misalkan datanya ini ternyata dipindah seperti itu. Nah, ya jelas saja datanya nggak ada. Gitu. Itu sih yang sering terjadi di eh, kabupaten, kota, provinsi lainnya seperti itu. Jadi aku share di sini supaya meminimalisir kesalahan yang ada di sini. Dan juga meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi eh, misalkan yang harusnya bisa dijalankan ternyata error, ternyata aplikasinya belum update lagi seperti itu. Ternyata ada updatean baru. Kayak. Tenang aja Bapak Ibu kalau ada updatean baru pasti akan saya kabarkan seperti itu. Nah, syukurnya saya sudah mencuri start untuk eh, Papua Barat Daya. Jadi nanti saat saya fokus ke Papua dan Papua Pegunungan, eh, harapannya Bapak Ibu Enum bisa berjalan gitu. Kalau misalkan ada error ya nggak apa-apa ditanyakan saja. Kalau memang itu terkait soal teknis teknis aplikasi ya, dan teknis pengambilan data dan lain-lainnya itu berarti ke tim teknis. Kalau terkait aplikasi ya berarti ke saya tim mandat. Gitu cukup. Sudah mulai ngantuk ya. Tidak terasa ternyata 2 jam. Ada yang ditanyakan? Cukup. Nggak ada, Pak. Cukup. Ya, cukup ya. Ada Nanti yang kalau kurang ditanyakan? paham kita Jangan. WA lagi, Pak. Gimana? Kalau Gimana kurang tadi? paham nanti kita hubungi lagi, Pak. Oke deh, siap-siap. Saya stop dulu ya.